Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang filsafat transformatif, sebuah tema yang merupakan perenungan saya pribadi dan kemudian ingin memberikan apa istilahnya sebuah positioning terhadap kecenderungan berfilsafat di lembaga kami. Kemudian kami namakan dia sebagai filsafat transformatif. Namun sebelum kita sampai ke pembahasan tentang apa itu filsafat transformatif, bagaimana deskripsinya secara lengkap dan menyeluruh, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk kemudian memberikan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembelajaran filsafat itu memiliki relevansi yang sangat signifikan bagi pengembangan kompetensi baik di tingkat anak-anak hingga kemudian dewasa. Pada kesempatan kali ini apa yang akan saya tunjukkan dalam penelitian ilmiah tentang pembelajaran filsafat, lebih khususnya lagi pembelajaran filsafat buat anak-anak, itu akan membuktikan kepada kita betapa pentingnya mempelajari filsafat. Mengapa awal mula pembahasan kita ini dimulai dari uraian tentang bukti-bukti ilmiah terhadap signifikansi ilmu filsafat terhadap perkembangan akademik, dikarenakan masih terdapat stigma di kalangan intelektual ataukah orang banyak tentang ketidakbergunaan filsafat, atau filsafat merupakan sebuah ilmu yang pada dasarnya tidak memiliki relevansi yang begitu berarti terhadap perkembangan kehidupan, kecuali pada beberapa aspek yang berkaitan dengan pembelajaran filsafat dari perspektif religio-filosofi, misalnya seperti yang dikembangkan oleh beberapa pengajaran filsafat berwawasan keagamaan seperti scholastic philosophy dan Islamic philosophy. Namun yang diperlukan pada dasarnya adalah perkembangan berikutnya, bahwa kita mengharapkan filsafat bisa memberikan kepada kita sejenis kemampuan yang saya sebutkan adalah kemampuan peningkatan kompetensi akademik, tidak hanya mengkhusus kepada orang-orang yang memang menekuni filsafat secara akademik, tapi untuk semuanya. Apa yang akan saya paparkan terhadap terhadap penemuan saintifik ini, itu saya paparkan pada ketika membahas tentang relevansi filsafat, pengajaran filsafat bagi anak-anak di salah satu grup yang berpusat di Jakarta. Saya diamanai untuk membawakan materi Philosophy for Children, Philosophy for Children, P4C, Philosophy for Children. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan kepada teman-teman sekalian bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh Profesor Matthew Lipman pada tahun 1970, Profesor Matthew ini adalah dosen atau profesor guru besar di Institute for Advanced Philosophy for Children. Jadi dia adalah pimpinan dari sebuah institut tentang bagaimana mengajarkan kepada anak-anak filsafat. Hasil penelitiannya pada dasarnya meneliti 40 pelajar
dari dua sekolah yang berbeda di New Jersey, Amerika Serikat, di Montclair District of New Jersey, Amerika Serikat. Nah, Profesor Matthew Lipman ini meneliti 40 orang remaja, 40 orang pelajar yang kemudian menghasilkan setelah dilakukan proses eksperimentasi, kemudian menghasilkan temuan yang luar biasa ketika mengamati perkembangan anak ini sampai beberapa tahun, terutama pada prestasi-prestasi sekolah mereka. Ditemukan bahwa terjadi peningkatan pada kemampuan atau skill matematika dan membacanya. Jadi bila mereka diajar filsafat, maka itu berbanding lurus dengan perkembangan atau peningkatan kemampuan matematis dan reading bagi anak-anak. Kemudian yang paling penting adalah anak-anak itu mengalami sejenis rasa percaya diri yang sangat tinggi dalam bertanya dan mengemukakan argumentasi. Temuan kedua ini menurut saya sangat signifikan karena sekarang ini hampir bisa dipastikan, terutama ketika berbicara pada konteks kita. Saya nggak mengatakan bahwa itu di Indonesia secara umum, tapi saya ambil saja pada konteks kita di sini di Sulawesi Selatan. Rasa percaya diri untuk bertanya dan mengemukakan argumentasi itu termasuk kemampuan yang perlu diasah, termasuk kemampuan yang masih perlu ditingkatkan, karena banyak di kalangan kita, terutama di kalangan mahasiswa, sangat ironis memangnya di kalangan mahasiswa, kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengkonstruksi sebuah pertanyaan dan mengemukakan sebuah argumentasi itu relatif masih sangat lemah. Lebih khusus lagi, kemampuan matematis itu bisa ditingkatkan selama 3 bulan masa eksperimentasi, kemudian reading skillnya bisa ditingkatkan dalam waktu 4 bulan. Ini penelitian yang dilakukan oleh Profesor Matthew Lipman. Ini menunjukkan sekali lagi kepada teman-teman semua, kepada pemirsa sekalian, bahwa sesungguhnya filsafat bila diajarkan secara sistematis by proses, misalnya kemampuan critical analysis, critical thinking, maka pada dasarnya itu membuat anak-anak itu mengalami sebuah peningkatan, saya bisa klaim peningkatan eksponensial terhadap kemampuan dia menyusun pertanyaan dan argumentasi. Dan beberapa hal yang bisa dilihat dari perkembangan pengajaran filsafat buat anak. Kurikulum intinya itu adalah, kita tidak usah merincinya, kurikulum intinya setidaknya ada 3. Pertama, critical thinking, yaitu berpikir kritis, itu dilatih sedemikian rupa, ada eksperimennya dan sebagainya. Kemudian public speaking, jadi public speaking ternyata juga merupakan bagian yang tidak boleh terpisahkan dari pengajaran filsafat. Setidak-tidaknya mengajarkan kepada para filsuf atau para pembelajar pemula filsafat untuk mampu mengkomunikasikan konsep-konsep, proposisi-proposisi filosofis yang sangat jelimet seperti itu pada bahasa-bahasa yang bisa dipahami secara umum. Nah, itu membutuhkan sebuah kemampuan apa yang saya sebut dengan public speaking, memilih kata-kata atau menerjemahkan konsep-konsep yang sangat sulit kepada bahasa keseharian, mencari contoh-contoh dan sebagainya. Kemudian memupuk rasa percaya diri dalam berbicara, itu adalah sesuatu yang menjadi sangat penting dalam pembelajaran filsafat. Makanya dalam skema sistematika pembelajaran filsafat Aristotelian itu, atau Plato, orang-orang dulu itu menambah kemampuan filosofisnya dengan menguasai apa yang kita sebut dengan aspek-aspek retoris, kemampuan retorika yang memungkinkan para pembelajar filsafat untuk mampu membahasakan konsep-konsep yang sangat abstrak, proposisi-proposisi yang sangat jelimet ke dalam bahasa-bahasa yang bisa dicerna, apalagi kalau kemudian bisa
memberikan arahan bagi penyelesaian permasalahan, problem solving bagi kehidupan kita di dunia, baik sebagai individu maupun sosial. Itu yang sangat diharapkan. Kemampuan ketiga selain berpikir kritis dan public speaking tadi, critical thinking dan public speaking, adalah mengajarkan kepada anak untuk membangun toleransi terhadap pandangan anak lain yang berbeda. Ini adalah sebuah kemampuan yang mesti dipupuk sedari awal. Biasanya pengajaran toleransi akan erat kaitannya dengan pengajaran keagamaan, contohnya ya, misalnya di dalam ketika saya membantu menemani ya anak saya mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, terutama persoalan keagamaan, yang anak saya yang paling bungsu Akhtar itu yang SD kelas 3, itu pengajaran toleransi itu diajarkan pada pelajaran agama. Tetapi kita sebenarnya bisa merekayasa pengajaran toleransi dari kacamata ilmu filsafat. Jadi anak-anak diajarkan, menurut Profesor Matthew Lipman itu, diajarkan toleransi for opposing viewpoints. Jadi anak-anak diajarkan untuk bertoleransi terhadap pandangan viewpoints yang opposing, atau yang berbeda. Itu adalah kemampuan yang mesti ditumbuhkan sebenarnya, kemampuan yang mesti ditumbuhkan. Itu penemuan ilmiah dari Profesor Matthew Lipman dari Institute for Advancement for Philosophy for Children. Suatu saat nanti kita akan membicarakan misalnya paket pembelajaran filsafat buat anak-anak. Insya Allah kita akan membuat paket itu, dan kalau bisa kita melakukan sedikit upaya ilmiah atau memberikan petunjuk kepada teman-teman sekalian untuk melakukan eksperimentasi kecil-kecilan agar bisa diterapkan di kehidupan keluarga menurut skema yang diusulkan oleh Profesor Matthew Lipman ya. Itu para pemirsa sekalian, apa yang ditemukan dalam dalam penelitian ilmiah tentang filsafat untuk anak-anak jadi sangat memiliki signifikansi ya. Jadi filsafat tidak lagi ngawang-ngawang, tidak lagi merupakan upaya diskursus jelimet. Kalau bahasa ada teman saya mengatakan onani intelektual, jadi sekadar hanya berabstraksi tapi kemudian tidak memiliki relevansi bagi kehidupan kita. Setidaknya kan belajar filsafat itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki untuk melakukan abstraksi lebih jauh terhadap fenomena kehidupan. Filsafat identik dengan kemampuan kita untuk berpikir sintetis di samping analitis ya. Berpikir sintetis itu adalah berusaha untuk menemukan esensi atau berusaha untuk menemukan kesatuan sifat-sifat dari berbagai hal yang berbeda, esensi yang kemudian kita bisa menghasilkan satu konsep yang bisa mewakili hal-hal yang sangat majemuk. Itu kemampuan pertama yang harus dimiliki para pembelajar filsafat, yaitu kemampuan untuk berpikir abstrak. Nah, disinilah tantangan terberat bagi pembelajar filsafat ketika konsep-konsep abstrak itu misalnya gini ya, contohnya misalnya Heidegger ketika membicarakan tentang kematian, yang bagi dua kematian, Aufleben dan Sterben itu, ini dua bahasa Jerman yang diciptakan sendiri oleh Martin Heidegger, konsep yang dibuat oleh Martin Heidegger, yang mungkin saja tidak memiliki, sebelum Martin Heidegger menciptakannya, belum memiliki belum ada kata tersebut. Misalnya juga Immanuel Kant itu memberikan istilah-istilah khusus dalam bahasa Jerman yang maknanya dibuat sendiri oleh Immanuel Kant. Jadi beberapa filsuf ketika tidak menemukan padanan kata di dalam kamus umum, maka dia menciptakan kata-kata sendiri. Itulah yang kemudian membuat konsep-konsep filsafat itu begitu sangat abstrak, sulit dijangkau, apalagi buat pembelajar filsafat yang notabene belum begitu serius untuk menekuni filsafat. Nah, itu kemampuan memberikan abstraksi terhadap fenomena kehidupan. Kemampuan kedua adalah
kemampuan yang harus dimiliki para filsuf untuk menurunkan konsep abstrak itu dalam realitas empiris. Itu kemampuan kedua. Jadi bagaimana konsep yang abstrak itu, yang tadi jelimet itu kayak Ableben, Sterben, das Ding an sich dan sebagainya, itu Dasein menurut Heidegger juga, itu bisa diturunkan ke bawah. Itu diturunkan ke bawah dan kemudian bisa dijadikan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang kita miliki. Nah, yang ketiga adalah kemampuan kita untuk memberikan eksplanasi, kemampuan kita untuk memberikan penjelasan terhadap konsep-konsep abstrak yang kita sudah turunkan dan kemudian kita paparkan ke orang banyak. Apalagi itu memerlukan sebuah kemampuan cara membahasakan, kemampuan berkomunikasi yang membutuhkan keterampilan tersendiri yang sangat sulit. Bentar, anunya mati ini, zoomnya, zoom. Bentar teman-teman sekalian. Nah, yaitu ya kemampuan berkomunikasi. Oke, kita lanjut saja. Tiba-tiba zoomnya terputus. Linknya apa? Linknya 882 3744. Bukan kayaknya 882 374 277. Mana ya? Bentar ya, ada kendala teknis karena kita inilah relay yang menyiapkan ke Zoom, YouTube dan Facebook. Oke, kita lanjutkan sampai tadi di kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi salah satu kemampuan teknis yang harus dimiliki oleh para pembelajar filsafat adalah kemampuan mengkomunikasikan hal-hal yang telah dipaparkan di poin kemampuan 1 dan 2 itu. Kalau bisa, saya rekomendasikan ketika konsep abstrak itu dioperasionalisasikan, kalau perlu buatlah model yang kemudian menjadi blueprint operasionalisasi di dalam realitas. Itu yang kalau bisa, kalau yang saya rekomendasikan. Jadi membuat model dan kemudian bisa dicari operasionalisasinya. Itulah tiga kemampuan yang mesti dimiliki oleh seorang pembelajar filsafat. Teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, saya akan menyebutkan satu lagi penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para filsuf di luar. Jadi para filsuf di luar itu sudah mengembangkan sebuah teknik-teknik pembelajaran filsafat atau pengajaran filsafat yang berorientasi empiris. Jadi mereka kemudian melakukan apa yang saya bilang adalah melakukan upaya-upaya empiris, eksperimen. Jadi tidak melulu kita berdialog, mendeskripsikan secara
uh, dalam konsep-konsep abstrak yang kita sendiri mungkin tidak begitu memahami bagaimana kemudian relevansinya dalam kehidupan. Nah, di barat ini telah berkembang sebuah pengajaran filsafat yang langsung berorientasi pada metode eksperimen, misalnya seperti yang dilakukan oleh Anat Zohar namanya. Anat Zohar, dia meneliti 678 siswa tingkat 7. Itu kalau tingkat 7 SMP ya, SMP kelas 1. Jadi 678 siswa SMP, namanya Anat Zohar dan kolega. Di sini saya tidak koleganya siapa saja. Dia melakukan metode two experimental design. Jadi ada kelompok pengakuan dan ada kelompok uji. Jadi metodenya eksperimen ini, teman-teman sekalian. Metodenya eksperimen, bukan metodenya yang misalnya kualitatif atau apa, tapi metodenya langsung eksperimen. Nah, di dalam perlakuan itu kemudian diajarkan kepada 678 anak itu kemampuan berargumentasi, kemampuan untuk menjawab tes-tes hipotetik, kemampuan menganalisa, dan juga kemampuan menunjukkan bukti-bukti, evidence. Kemampuan diajarkan juga kemampuan untuk menginterpretasi, membangun sebuah makna dari evidence yang telah ditemukan. Inilah hal-hal yang dilatih. Jadi kemampuan berargumentasi, kemampuan membangun hipotesis, kemampuan membedakan mana evidence dan mana interpretasi. Itu beberapa hal yang dilakukan training. Hasilnya luar biasa. Bila pengajarannya seperti ini, bila perlakuannya seperti ini kepada anak-anak itu, maka anak-anak itu akan mengalami perkembangan kemampuan analitis. Kemampuan analitis sangat dibutuhkan sekarang. Kemampuan analitis itu adalah kemampuan untuk memecah-mecah satu persoalan atau satu fenomena kehidupan ke dalam beberapa bagian, sehingga kemudian pemetaannya itu jauh lebih dalam, jauh lebih fragmenter, dan tentu saja itu akan meneropong banyak fenomena. Itu kemampuan analitik. Jadi kemampuan untuk memecah-mecah sesuatu menjadi beberapa bagian, membuat kategorisasi dan sebagainya. Yang kedua, kemampuan yang kemudian tumbuh pesat pada anak-anak itu setelah dilatih, setelah dilatih tadi dengan beberapa pelatihan itu, anak-anak itu mengalami perkembangan kemampuan penyelesaian masalah. Jadi ketika disodorkan masalah, dia mampu menyelesaikan masalahnya. Misalnya, anggaplah ini contoh ya saja ya, misalnya korupsi. Langkah pertama, anak-anak itu melakukan analitis. Kemampuan analitis itu memecah-mecah korupsi ke dalam beberapa pembahasan bagian. Misalnya definisi, fungsi, dampak, sosok, sebab. Itu semua dibagi-bagi berdasarkan beberapa sudut pandang, dan anak-anak bisa menemukan di mana titik letaknya, apakah pada aturan yuridisnya atau aturan pelaksanaannya atau apa gitu ya, law enforcementnya atau apa. Nah, ketika dia sudah menemukan masalahnya, maka kemudian anak-anak ini memiliki kemampuan dalam penyelesaian masalah. Jadi Anat Zohar berhasil membuat 678 anak tingkat 7 grade atau kelas 7, itu sekarang kan tidak beda dengan saya dulu. Itu kelas 7 kayaknya kelas 1 SMP ya. Itu memiliki dari kelas 1 SMP, mereka itu sudah memiliki kemampuan analitis yang sangat bagus dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara sangat baik. Nah, ini kan kalau ini disebarluaskan dan kemudian diajarkan ke beberapa sekolah di tanah air, tentu saja kita akan mengalami perkembangan pesat di seputar peningkatan kualitas pendidikan. Sayangnya upaya ke arah sini para pemegang kebijakan itu belum sampai ke situ. Saya nggak tahu kenapa kemudian beberapa penelitian mutakhir tentang signifikansi filsafat ini menjadi tidak terperhatikan ya, padahal dia sangat penting. Bahkan
yang seperti disebutkan tadi oleh Matthew Lipman itu, kemampuan mengajar toleransi itu kemungkinan jauh bisa lebih efektif ketika dibahas atau diuraikan, dikonstruksi menurut kurikulum filosofis. Itu kan jauh lebih bagus sebenarnya, di samping juga diperkuat oleh pengajaran-pengajaran keagamaan. Saya pada pertemuan pertama ini hanya akan memberikan kepada Anda semacam trigger bahwa filsafat itu sangat penting, filsafat itu sangat relevan. Saya akan membocorkan satu ini nih, bagaimana sih pengajaran critical thinkingnya. Jadi kalau anak-anak kan tidak mungkin Anda memberikan kepada dia materi yang seperti orang dewasa, Anda duduk, atau seperti pengajaran filsafat di tingkat mahasiswa. Anak-anak repot. Jadi bagaimana mengajarkan critical thinking sambil mereka bermain, itu kan memerlukan keterampilan sendiri. Jadi ada beberapa tahap ya, ada beberapa tahap. Yang pertama, biarkan saja mereka bermain. Kemudian di tengah mereka bermain itu Anda Anda timbulkan ya, atau Anda ajukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka. Apa saja tentang apa yang kemudian menjadi concern mereka, yang tentu saja si guru harus tahu apa menjadi concern anak-anak asuhnya. Kemudian teruslah bertanya, pertanyaan terbuka itu, dan upayakan dorong anak-anak untuk membuat hipotesa dulu. Jadi jangan langsung jawaban, disuruh membuat jawaban sementara, hipotesa. Kemudian identifikasi beberapa hipotesa yang berbeda, jawaban-jawaban yang berbeda itu. Jadi kan pasti ada perbedaan dalam menjawab itu. Ada pasti perbedaan, tidak mungkin ada perbedaan di antara kelas anak yang kita uji itu. Ajak anak-anak kemudian untuk membaca referensi, ya tentunya referensi-referensi yang kita bisa tunjukkan, tapi harus lebih fun, tidak jelimet. Misalnya Anda membukakan Heidegger ke dalam pembelajaran anak-anak, pasti pusing mereka. Kemudian tanya alasannya kenapa dia menjawab begitu, dan ketika mereka mengumpulkan alasannya, si guru atau si fasilitator harus kalau bisa menunjukkan referensi lain yang kelihatannya bertentangan dengan pandangannya. Jadi ini memerlukan kemampuan sendiri, memang harus diatur sih teknik-tekniknya itu. Itu satu ya. Berikutnya yang kelima itu mencari referensi lain. Yang keenam, berikan kepada anak kemampuan untuk melakukan kalau bahasa canggihnya sih analisis konsekuensial. Jadi bila kamu menjawab gini, begini loh nanti hasilnya, kan? Bagaimana menurut kau kalau Anda mengatakan bahwa orang miskin itu tidak usah dikasih sedekah, begini loh hasilnya, baik bagi diri kamu maupun bagi orang lain. Nah, yang paling penting dalam pengajaran filsafat buat anak-anak, usahakan dibentuk grup-grup. Misalnya ada 20 anak, bentuk grup-grup 4-4. Biarkan kemudian mereka bekerja sama, dibagi grup bekerja sama, dan kemudian yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu bisa dia lakukan terhadap satu masalah yang kita kaji. Nah, yang terakhir adalah setelah anak-anak itu mendapatkan jawabannya, menyadari konsekuensinya, menunjukkan, bahkan kalau perlu menunjukkan argumentasinya, apakah dia lewat buku atau apa. Langkah terakhir adalah ajarkan kepada anak-anak untuk melakukan evaluasi, bukan hanya evaluasi kepada pendapat teman lainnya, tapi juga evaluasi terhadap pandangannya sendiri. Nah, inilah kemudian yang menurut Matthew Lipman akan mengajarkan kepada anak-anak itu 3 kemampuan tadi. Kemampuan berpikir kritis, kemampuan bertoleransi terhadap perbedaan pandangan, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk mengemukakan gagasannya itu secara lebih menarik. Itu hasil beberapa penelitian empiris tentang
pengajaran filsafat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, maka teman-teman sekalian, saya perlu mengumumkan karena mungkin sebagian dari kita ini ada yang tahu ya, mohon maaf saya betul-betul kurang peka terhadap ini. Kemungkinan besar paket filsafat transformatif kita ini akan kita pindahkan ke sore. Jadi sebelum kita berbuka puasa, kita belajar filsafat. Itu insya Allah ada manfaatnya, dan kemungkinan insya Allah kita mendapatkan pahala yang juga besar karena kita menegakkan majelis ilmu di tengah kita puasa. Insya Allah waktunya jam 5, jadi kita hanya maksimal 1 jam saja. Itulah beberapa hasil penemuan-penemuan ilmiah betapa filsafat begitu sangat penting. Mengapa ini kemudian saya paparkan sekali lagi, itu punya landasan teoritik ya. Di dalam ilmu pendidikan dikenal satu metode yang disebut dengan quantum learning, accelerated learning. Jadi quantum learning, accelerated learning itu adalah sebuah metode pengajaran, proses belajar mengajar yang bisa meningkatkan secara eksponensial kemampuan peserta didik. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan itu, mengembangkan kemampuan itu adalah mengajarkan kepada anak-anak apa gunanya ini materi kita bahas. Kalau di dalam buku quantum learning itu ada istilah ambak, apa manfaatnya buatku. Karena belum tentu semua yang ikut pengajaran filsafat itu tahu apa manfaatnya untuk belajar. Atau kalau dia tahu, manfaatnya itu sangat elementer ya. Mungkin dia tidak pernah bisa sampai pada tingkat kemampuan untuk mengidentifikasi ternyata filsafat memiliki signifikansi yang relevan terhadap peningkatan mutu akademis dia. Di samping hanya berdebat saja misalnya, kalau itu yang dijadikan tujuan untuk jago berdebat. Nah makanya kemudian saya ingin dari awal pertemuan kita tadi, mohon maaf bagi yang terlambat masuk, ada 2 penelitian ilmiah yang saya paparkan. Pertama dari Profesor Matthew Lipman di New Jersey, Amerika Serikat, dan satunya lagi oleh Anat Zohar. Kalau Matthew Lipman meneliti 40 siswa, Anat Zohar jauh lebih luas respondennya, yaitu sebesar 678 siswa kelas 1 SMP. Dan itu sangat gila Profesor Matthew Lipman misalnya dalam penemuannya, saya ulang sekali lagi, berhasil meningkatkan kemampuan matematis dan reading skill anak-anak dari pengajaran filsafat, dan itu bisa diprediksi 3 bulan untuk matematika dan reading skillnya 4 bulan. Yang kedua, anak-anak itu mengalami kemampuan dalam apalagi dalam mengemukakan argumentasi, dan sekaligus juga pertanyaan. Jadi itu kemampuan yang mesti diasah, kemampuan bertanya dan kemampuan berargumentasi. Biasanya justru orang-orang dewasa lah yang kemudian seperti terasa ada sekat yang teramat besar di dalam dirinya untuk bertanya. Kayak kalau sudah kajian itu nggak tahu lagi ini mau bertanya apa ya, gitu ya, atau pertanyaannya kayak gimana ya. Itu misalnya, itu Matthew Lipman. Kalau penelitian Anat Zohar berhasil meningkatkan kemampuan analitik anak SMP itu memiliki kemampuan analitik, itu belum tentu loh kita yang sudah mahasiswa atau S2, S3 itu bisa memiliki kemampuan analitik yang bagus. Yang kedua, oleh Anat Zohar berhasil ditemukan adalah kemampuan untuk penyelesaian masalah. Itu juga lebih rumit lagi. Jadi kemampuan analisis rumit, apalagi kemampuan menyelesaikan masalah. Apalagi kalau penyelesaian masalahnya itu dia membuat blueprint, semacam model. Itu lebih rumit lagi. Dan model hanya bisa dicipta ketika kita menguraikan secara analitis fenomena yang kita hadapi itu, permasalahan yang kita teliti. Nah, itu sangat penting belajar filsafat. Ini adalah 2 penelitian yang dilakukan kepada anak-anak. Jadi di barat itu telah berkembang pengajaran filsafat buat anak, pakai metode eksperimen lagi. Bukan kayak kajian-kajian gitu yang seperti biasa aja, papan tulis, kasih materi, dan setelah itu bubar. Tapi ini diuji.
dan dilihat hasilnya dan dievaluasi. Nah, itu ya. Nah, ini menurut saya kalau ini dilakukan itu akan, apalagi kalau itu tersebar ke berbagai, itu dijadikan semacam regulasi bagi pembangunan peningkatan kualitas pendidikan kita, insya Allah pendidikan kita akan lebih meningkat kualitasnya. Nah, itulah gunanya filsafat. Jadi filsafat tidak hanya berguna untuk kita berpikir rumit, berpikir jelimet, berpikir mendalam, tapi juga bisa membangun peningkatan kualitas misalnya anak-anak kita gitu ya. Mas sadar filsafat itu bukan lagi eksklusif untuk mereka yang intelektual atau tingkat mahasiswa, tapi juga pada dasarnya filsafat juga memiliki relevansi yang sangat bagus buat anak-anak. Biarlah ini saya ulang-ulang terus untuk anak-anak supaya kita bisa betul-betul sadar tentang betapa luar biasanya filsafat itu. Karena selama ini filsafat sepertinya kurang memiliki relevansi yang betul-betul kita bisa rasakan ya. Oke, yang terakhir izinkan saya untuk menjelaskan 6 ciri filsuf. Jadi 6 ciri filsuf. Itu di bukunya Huston E. Smith, The Philosopher. Jadi 6 types of philosopher. Six type of philosopher. Jadi daripada kita pusing-pusing untuk mencari apa definisi filsafat, definisi filsafat itu banyak banget, beragam. Dan kalau kita teliti lebih jauh, definisi filsafat yang beda-beda itu ternyata sangat bergantung kepada mazhab filsufnya. Jadi tergantung pada kecenderungan filsufnya. Jadi kalau filsufnya itu kecenderungannya agamis, maka definisi filsafatnya itu pasti bernuansa religius. Tapi kalau filsufnya saintis, maka definisi filsafatnya itu pasti lebih analitis. Itu ya, kalau dia pekerja sosial atau apa lebih bersifat pragmatis, definisi filsafatnya akan ke situ juga. Jadi definisi filsafat itu sangat berkaitan dengan kecenderungan filsufnya. Oleh karena itu paling tepat kalau kita bahasanya ada 6 macam filsuf. Jadi kalau kita sudah bisa membacanya, kita udah tahu kalau Aristoteles digolongkan ke sini, maka definisi filsafatnya pasti begini. Itu misalnya. Jadi ada 6 ciri filsuf. Yang pertama, tipe filsuf yang disebut de curiosa. De curiosa. Ciri filsuf de curiosa biasanya filsuf-filsuf yang menganalisis persoalan-persoalan yang partikular. Persoalan-persoalan yang partikular. Misalnya filsafat lesbianisme ya. Jadi dia bukan misalnya ontologi. Ya, dia tidak langsung yang menyeluruh begitu, tapi hal-hal yang sangat bersifat partikular, yang empiris gitu. Itu yang dianalisa. Res singularis gitu ya. Hal-hal yang bersifat partikular. Filsuf ini yang saya syukuri juga sebenarnya. Lebih banyak dari mereka ini tergolong perempuan. Jadi para filsuf, ada nggak filsuf perempuan? Ada, tapi dia biasa digolongkan, saya tidak mengatakan semua, biasa digolongkan sebagai de curiosa, CU ya, de curiosa. Para filsuf yang memiliki kecenderungan untuk berfilsafat tapi pada masalah-masalah yang partikular. Yang partikular, betul-betul partikular. Saya pernah membaca tulisan Bapak Sindunata, seorang filsuf Indonesia itu, dan hebat sekali. Itu filsafatnya bersifat partikular. Misalnya filsafat bola, itu sangat partikular. Nah, biasanya saintis itu timbul dari sini. Hal-hal yang bersifat partikular. Oke, itu yang de curiosa.
Kemudian yang kedua, kenapa? Oke. Yang kedua, nanti setelah ini baru kita bahas pertanyaan. Yang kedua ada yang disebut the sage. The sage. Sage itu orang suci ya. Sage. Nah, para filsuf ini disebut juga para filsuf spiritualis. Mereka ini tidak hanya sebenarnya bisa digolongkan dalam periode filsafat Islam maupun filsafat skolastik, tapi jauh sebelumnya. Ini termasuk yang paling tua, karena pada dasarnya the sage itu atau filsuf ini adalah mereka yang diposisikan menjadi perantara antara dunia empiris dan dunia langit. Misalnya Anda pasti tahu ya istilah Hermes itu. Hermes itu adalah salah satu dewa dalam filsafat Yunani yang berfungsi untuk mengabarkan berita dari Tuhan kepada manusia. Jadi the sage itu adalah sosok-sosok filsuf yang berfungsi seperti Hermes. Apakah Nabi bisa dimasukkan ke sini? Saya belum bisa memutuskan apakah Nabi bisa masuk di sini karena Nabi bukan filsuf kan. Itu the sage. Jadi filsafat-filsafatnya seluruh mendasarkan diri pada hal-hal yang bersifat spiritualis, apakah kitab suci atau pengalaman batin. Itu the sage. Yang ketiga, ini yang saya sebut dengan bukan saya, Austin Smith, itu the gadfly. Gadfly, 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 the gadfly. Ini kalau gadfly itu lalat yang selalu menempel pada tubuh hewan atau tubuh manusia, dia mengganggu kan? Itu the gadfly. Nah, bedanya tadi the sage itu adalah filsuf yang merupakan perantara antara dunia langit dan dunia bumi ya, antara yang sacred dan profan. Tapi kalau the gadfly itu filsuf yang menjadi perantara antara kehidupan sosial dan ilahi. Mereka ini adalah orang-orang yang selalu merongrong penguasa yang zolim. Ini para filsuf yang bisa kita kategorikan filsuf kiri lah. Jadi mereka selalu mengkoreksi ketidakadilan, mengkoreksi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan misalnya oleh dampak-dampak institusional, dampak institusional kayak misalnya kebijakan negara dan sebagainya. Itu the gadfly. Contoh konkret adalah Socrates. Tapi gadfly ini ada dua, ada yang tradisional yang mengkritik saja kayak Socrates gitu. Nah, yang modern itu adalah lebih sistematis karena dia menawarkan kritik tapi juga sekaligus program penyelesaian masalah untuk perubahan sosial, misalnya oleh Cornel West. Itu salah seorang filsuf mutakhir. Jadi saya harapkan kepada teman-teman sekalian untuk juga membaca-baca, untuk mempelajari para filsuf yang masih hidup. Mungkin saja atau para filsuf yang kita kategorikan sebagai the gadfly itu. Misalnya Cornel West, ini filsuf kulit hitam yang sangat awalnya pendukung Obama, akhirnya menjadi anti Obama. Itu the gadfly. Jadi ini kritikus, aktivis, filsuf yang aktivis, digunakan filsafatnya itu untuk melawan ketidakadilan. Itu mereka. Jadi sosial kritik ya. Yang keempat, ada yang disebut dengan ascetic, the ascetic, ASCETIC. Nah, kelompok asketik ini adalah kelompok-kelompok yang berusaha menjauhi kesepakatan-kesepakatan umum yang diakui oleh masyarakat. Mereka biasanya anti kemapanan, tapi yang anti kemapanan itu tidak seperti the gadfly. The gadfly itu anti kemapanan, tapi juga sekaligus melawan. Kalau the ascetic ini, mereka menjauh sebenarnya dari dunia. Ya, misalnya contoh Diogenes, Nietzsche. Diogenes itu adalah filsuf yang berusaha melawan
konvensi-konvensi sosial yang disepakati oleh masyarakat itu. Misalnya kalau dia minum, dia langsung minum dari mana? Tidak pakai gelas. Kalau melakukan hubungan seks di tengah orang banyak, karena menurut mereka itu adalah hubungan seks dilakukan di tempat private, itu dianggap sebagai konvensi sosial dan tidak alamiah. Itu kelompok asketik, dia nyeleneh hal-hal yang sifatnya dianggap tabu oleh masyarakat, dia lakukan gitu ya. Misalnya filsuf-filsuf back to nature itu asketik. Yang berikutnya ada yang kita sebut dengan the Mandarin. Nah, the Mandarin ini adalah para filsuf yang akademis ya, para filsuf akademis yang sangat profesional. Memang kerjaannya gitu ya. Jadi misalnya dosen-dosen dan sebagainya itu the Mandarin academic. Mereka ini memiliki ciri khas melakukan analisis terhadap beragam cara pandang filsuf lainnya. Misalnya apa yang dilakukan Thomas Kuhn misalnya ketika melihat berbagai macam pandangan, akhirnya mereka anak Thomas Kuhn melakukan meta analisis dan kemudian menemukan satu konsep tunggal yang namanya paradigma. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang yang secara profesional memang menekuni apa yang kita sebut dengan filsafat. Itulah the Mandarin, orang-orang yang memang secara akademik dilatih untuk berpikir filsafat. Yang terakhir teman-teman sekalian, para pemirsa saya hormati, yang terakhir adalah the courtier, C-O-U-R-T-I-E-R, courtier. The courtier ini, ini adalah filsuf status quo. Dia pada dasarnya filsuf yang selalu berdempet dengan kuasa. Jadi dia selalu magang atau menjadi corong bagi kekuasaan, apalagi kekuasaan zalim. Mereka inilah yang kemudian, mungkin kalau dalam Al-Quran sosok itu disebut namanya siapa ya? Haman ya kalau tidak salah. Kalau orang kaya ini kan Qarun di masa Nabi Musa. Haman, jadi intelektual yang mengabdi pada kekuasaan yang korup. Itu the courtier. Inilah para filsuf yang pada dasarnya kita bisa golongkan kepada 6 orang. Kelompok courtier ini memang berfilsafat demi uang saja, demi kemewahan dan sebagainya, bukan demi emansipasi seperti the Gadfly tadi. Tapi sekedar hanya untuk kepentingan pribadi. Inilah teman-teman sekalian pertemuan pertama kita tentang filsafat transformatif. Filsafat transformatifnya sendiri belum kita bahas sama sekali. Ini adalah filsafat yang dengan pengetahuan saya yang sangat terbatas, saya konstruksi. Mungkin saya bisa menyatakan, meskipun masih perlu pengujian, bahwa inilah yang kemudian akan menjadi ciri khas filsafat di lembaga kami, Lentera Makassar. Jadi filsafat transformatif. Insya Allah di pertemuan kedua kita akan membahas filsafat transformatif. Sudah masuk ke dalam